Kita jumpa lagi guys di Bima Kartika Channel dan juga Lapas Alas Community. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang panji. Panji itu apa? Panji itu bagaimana bentuknya atau makanan apa? Kita juga tidak tahu. Sebab di channel sebelumnya kita juga pernah naik menemukan satu patung yang identik dengan yang masih identik ya. Ada aroma dari panji, budaya panji begitu yang sudah direview. Kemudian kita ke sana lagi 16 Juli 2020, ternyata patung itu sudah tidak ada di tempatnya. Nah, letak patung itu memang berada di Candi Kendali, di bawahnya Kendali Sodo memang di situ. Agak masuk candinya memang agak masuk, jarang orang masuk ke sana memang. Menyimpang dari jalur pendakian Kendali Sodo atau Gunung Pedol. Begitu. Ini agak menarik juga bagi teman-teman dan bagi saya. Panji itu dari mana asal katanya atau apa? Di sini ada ahlinya yang kita tanyakan ke Pak Gatot. Ini sejarawan dan budayawan juga budayawan. Maka kita tanya-tanya bagaimanakah bentuk panji. Patungnya sudah dilihat di sebelumnya atau di nanti kita review di sini begitu. Dan patungnya ternyata sudah disimpan oleh BPCB Jatim ya, Mojokerto. Jubelnya juga sudah tahu, mereka menyimpan di Museum Jotundo begitu. Oke, sugeng siang Pak Gatot. Ya. Hari ini kita mau berbincang-bincang tentang panji. Panji itu sangat mendunia memang ya Pak. Panji itu seperti apa? Nah, sebenarnya panji niku nopo ya Pak? Budaya nopo ya panji niku? Para budayawan umumnya menyebut sebagai budaya panji terhadap budaya Jawa. Jadi namanya budaya panji itu oleh para sejarawan, oleh para budayawan identik dengan budaya Jawa. Artinya budaya Jawa asli yang belum terkontaminasi oleh budaya asing manapun. Berbeda dengan misalnya ada budaya Mahabharata Ramayana. Nah, kalau wayangnya, wayang godil, wayang gedhog, wayang beber, wayang tekul, ya, itu memang kesenian panji. Tapi ceritanya itu bisa Mahabharata Ramayana, bisa panji. Itu jadi panji dinyatakan sebagai budaya asli Jawa yang belum terkontaminasi oleh budaya asing manapun. Berarti panji itu budaya Pak ya? Budaya. Bukan nama tokoh atau seorang dulu. Nah, itu juga pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang artinya kok ada nama panji itu gimana ceritanya kan gitu ya? Memang nama tokoh misalnya. Jadi nama panji diambil dari nama tokoh-tokoh sejarah. Yang sekarang masih menjadi pembicaraan apa tokoh sejarah, apa tokoh legenda, tokoh mitos. Kalau saya menyatakan tokoh sejarah itu. Jadi tokoh-tokoh pada zaman kerajaan Medang Kauripan itu banyak yang memakai nama tokoh panji, nama gelar panji. Pakai gelar gitu. Nama gelar panji. Nah, bahkan akhirnya pertama dinyatakan bahwa panji itu nama gelar kebangsawanan, tokoh panutan. Ya, tapi Bapak Profesor Dr. Aris Munandar pernah menginventarisir nama-nama panji pada masa lampau. Ternyata nama putra-putra atau anak-anak dari Bangu Samparan. Nah, Bangu Samparan itu bapak angkatnya Kenarok. Itu anak 4 itu dinamakan panji semua. Aris Munandar kaget loh. Tadinya kan nama bangsawan. Raden Panji Asmoro Bangu, Panji Semirang, Panji Sekartaji, Panji
keluarganya Erlangga semua itu namanya Panji. Kajian Panji Garasakan, Alandung Ayis, Aryo, yang dari Raja di Kediri itu Panji semua. Loh kok namanya anak-anaknya Bangu Samparan itu Panji semua. Akhirnya kemungkinan nama Panji nama tokoh yang panutan, orang yang punya kelebihan yang menjadi panutan di kelompoknya, terus diambil sebagai nama budaya. Kalau saya malah lebih cenderung kepada peradaban Panji, bukan bagi budaya, peradaban Panji. Begitu. Berarti disebut Panji itu ya bisa seperti itu Pak ya, bisa budaya atau tokoh nama seseorang begitu Pak. Diambil dari situ. Nah, terus ini Pak, mengapa bisa disebut budaya Panji? Nah itu ceritanya begini. Kan akhir-akhir ini ya tahun 2000-an ini, jaraknya 2007, 2008, 2009. Ini para budayawan, sejarawan ini tertarik kepada patung-patung, relief-relief, pandal-pandal di relief itu, yang tokoh-tokoh yang nyeleneh. Tokoh nyeleneh ini patung yang bentuknya sederhana dengan pakai topi tekes. Oleh karena itu yang dikenal oleh Mas Bro dan Mas Muda, patung yang hilang kepalanya di Candi Kendali, Kendali. Akhirnya terus dianggap hilang sementara ya, tidak menyesal saudara Mas Bro. Akhirnya ternyata diamankan oleh BPJ. Iya betul Pak, ya, sudah diamankan. Itu belum bisa dikatakan sepenuhnya Panji, karena Panji itu mempunyai ciri selain potongan tubuhnya seperti itu, harus tahu kepalanya. Panji itu biasanya berkepala tekes, namanya istilah kepala tekes, topi tekes atau peci, namanya tekes. Nah itu jelas kalau sudah begitu, makanya kepalanya belum ada, sehingga dikatakan Panji kemungkinan besar, tapi demikian nanti ketemu kepalanya baru yakin itu patung Panji. Patung Panji satu-satunya yang ada itu diketemukan di Selokelir. Selokelir yang sekarang disimpan di museum atau perpustakaan IPB adalah IPB satu-satunya di Bandung itu. Bahkan kalau sampai saya dua, di Selokelir satu, di Grogol satu, dari desa Grogol, antara Tunangan. Nah, tahun-tahun itu para budayawan terus tergugah mengadakan seminar-seminar, mengadakan semacam konservasi gitu ya, pertemuan besar. Misalnya salah pertama 2007 di Unmer Malang dengan Dewan Kesenian. Di sana ada pertemuan besar tentang Panji, dialog, diskusi dan sebagainya. Yang kedua 2008 di PPLH, namanya Seminar Internasional di PPLH itu 2008. Saya waktu itu ikut, yang waktu itu direkturnya adalah Toko, Mas Toko PPLH. Itu ada sebenarnya karena narasumbernya itu doktor Panji, bidang Panji, seorang arkeolog dari Jerman namanya Lydia Kiven. Nah, itu terus juga ada pertemuan tentang Panji yang besar lagi di lembaga budaya kedutaan Inggris, kedutaan Prancis di Surabaya, dari pusat budaya Prancis di Surabaya. Atau terus ada pertemuan seminar Panji di Kediri, terutama yang paling sering. Ada di situ ada Dwi Cahyono dari dosen Malang itu yang ketol, ada Perindo Cahyo, ada Agus Bimo, dan banyak dosen yang mengarah kepada budaya yang bicara masalah Panji. Nah sebetulnya ya, itu awal itu kita harus mengakui adanya seorang yang kewarganegaraan Jerman yang namanya Lydia Kiven. Beliau itu pernah kuliah di Jogja 1 semester tentang budaya Jawa tahun 1996. Terus tertarik dengan budaya Panji. Tertarik, wah dia bingung. Saya harus meneliti habis-habisan karena dia bukan sekedar tertarik, kepencut, jatuh cinta dia. Jatuh cinta pada Panji. Nah, akhirnya dia mencari dana. Akhirnya
tidak ada di Indonesia, kampus-kampus di Indonesia ini yang membiayai itu. Akhirnya dibiayai oleh Sydney University, dari Universitas Sydney di Australia. Nah, ini yang membiayai. Wah, jadi pun keliling terus, terutama penanggungan sudah ada karuan pinge, dapat penanggungan. Nah, di situ dia banyak menemukan relief Panji. Cuma satu yang dia itu akhirnya menyesal, panel-panel Panji dalam relief itu hilang semuanya. 20 percandian itu hilang. Relief, Pak? Iya, pandal-pandalnya. Jadi reliefnya akhirnya kosong. Lalu dia yakin bahwa dalam relief itu yang sifatnya hipnosis ya. Hipnosis itu ada cerita berurutan yang dibaca berlawanan dari jarum jam, berlawanan pembacaannya. Jadi, nah, terus akhirnya dia ke Jerman, ke Eropa. Ternyata di foto-foto di Belanda, di Inggris saja itu ada yang masih jadi relief yang masih ada panel Panjinya, masih utuh. Dia bawa, dia datang lagi. Oh, ini di sini. Nah, yang menjadi sumber dari keberadaan budaya Panji yang menunjukkan ya sebagai satu indikator yang sangat kuat itu Gunung Penanggungan dan Candi Penataran. Candi Penataran. Ya. Berarti awal berdirinya budaya Panji dari situ, Pak? Iya, jadi itu menggerakkan kawan-kawan kita. Akhirnya ada pertemuan internasional. Nah, Lydia selalu jadi narasumber. Bahkan akhirnya Lydia Given itu mengekspor budaya Panji ke Jerman. Nah, dia berkeliling Eropa, semua negara didatangi. Dia kampanye Panji atas nama Duta Panji. Ngerti ya? Sehingga sampai Mas Wisahyono itu kalau guyon, wah Mbak Lydia ini lebih Jawa dibanding Jawa. Jawa nih. Aneh ya. Iya. Beliau sekarang kira-kira ya 60-an, pernah ke rumah sebentar, pernah mampir ke rumah sekali, dialog sampai 2 jam tentang Panji itu. Nah, dia mesti datang, dia keliling kampus, mulai dari UI sampai Erlangga, Wonogoro, banyak bisa datang. Dia ceramah tentang Panji. Ya, memang Pak ya, budaya Panji itu munculnya dari mana ini Pak? Nah gini, munculnya jadi pada zaman Medang, zaman Prabu Prambanan dan Kauripan itu budaya Jawa yang disebut nama budaya Jawa. Kalau saya identik ya budaya Jawa. Jadi ya, kalau nama budaya Panji itu memang muncul pada masa sekarang, nama Panji itu lama-lama tergeser dengan budaya Mahabharata Ramayana. Terus sampai Singosari pada zaman Majapahit, terutama pemerintahan Hayam Wuruk dibangkitkan kembali. Budaya Jawa aslinya budaya Panji dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Jadi Majapahit itu tata kehidupannya, pola kehidupannya itu pakai tata cara asli Jawa. Itu sehingga relief candi pada zaman sebelum Majapahit itu model Mahabharata Ramayana. Tapi pada zaman Majapahit model Panji. Nah, cirinya apa? Ada Punokawan, Semar Gareng Petro. Ini Panji. Oh iya. Punokawan. Jadi Panji itu identik dengan bangsawan yang merakyat, dengan rakyat. Makanya Panji identik dengan topeng Panji. Karena apa? Karena tarian topeng, tarian Panji. Nah, rupanya para bangsawan yang tokoh-tokoh puncak di pemerintahan, bahkan raja sekalipun, seperti contohnya Hayam Wuruk, beliau itu dalang. Pada saat dalang dia bertopeng, dan orang tidak tahu kalau itu Hayam Wuruk. Oh, nggak tahu. Nah itu, jadi raja-raja itu hampir semua raja itu dalang, di dalam memberikan pejangan kepada masyarakat, pitutur, memberikan pengarahan. Itu dia dengan lewat perdalangan dia bertopeng. Ya menurut saya aku yapi gitu ya, karena dia sendiri yang kampanye untuk dirinya tapi bertopeng. Jadi identik dengan topeng.
identik dengan Punokawan, Semargareng itu, Bagong itu Panji. Dari semua wayang itu model Panji. Ada juga cerita Panji, ada Uda-Uda Ugel, ada cerita Andende Lumut, ada cerita Tokok Kerot, Joko Kendil, ada cerita lagi apa itu Ki Ageng Penanggungan, Walang Pinunu, ada Toko Joko Pandelegan, terus ada lagi cerita Mbok Rondo Kuning, itu cerita Panji semua. Nah, Dik pun mengatakan cerita Panji ini tidak sekedar cerita asmara, nah, tapi menyangkut semua aspek kehidupan. Kolek sosebut bankam itu ada dalam Panji, ada dalam Panji. Nah, jadi seperti contoh ya, Petro itu kalau dibejang seneng dia, tapi juga ahli mejang. Oh, itu kan terkenal juga ya. Nah, pinter mejang dan mau dibejang. Juga Gareng, Semar itu Panji semua. Jadi orang bicara Panji bisa membuat dongeng. Nah, itu yang Rondo Kuning, Rondo Dadapan itu, terus ada di Lumut, Kerding Kuning itu cerita Panji semua. Buku banyak sekali. Dan ternyata cerita Panji dari Penanggungan ini yang banyak menunjukkan dalam bentuk artefak itu sudah merembes kemana-mana, ke luar Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, terus sampai ke Thailand, sampai ke Vietnam, Kamboja, Laos, itu banyak cerita Panji. Namanya dirubah, tapi persis cerita Panji. Sehingga itu Lydia Gibbon sangat sayang kalau Panji itu hilang. Makanya data-data tentang Panji itu berusaha terus dikumpulkan, dimuseumkan, terus dikorek terus apa kebesaran Panji. Nah, Panji itu sendiri kan apa ya, lambang, semacam lambang, simbol kebesaran. Panji kebesaran kan ada itu. Oh ya, nah, itu oke, Pak. Selain untuk para peneliti itu, Pak, yang peneliti dan budayawan pertama kali menemukan bukti bahwa itu Panji itu selain di sini sama di mana tadi, Pak? Penataran, dari Penataran. Dan di Penataran ada lagi nggak, Pak? Nggak ada. Jadi bukti secara artefak dan bentuk patung relief itu selain di situ hampir tidak ada. Cuma yang beraroma itu ada. Cuma bukti-bukti empirisnya banyak diketemukan di Penanggungan. Nah, jadi ada 20 candi yang hilang, panel Panjinya hilang. Ternyata di foto-foto lama. Seperti contohnya ya di Kendari Sodo itu ada Bimo itu mengaduk laut. Itu tidak ada. Dia tunjukkan ini, Pak, fotonya dari Perancis ada. Mana sekarang itu nangis lagi, nangis guguk di Kendari Sodo itu. Karena namanya orang-orang budaya ya. Iya. Jadi tersentuh di hatinya. Kemana sih aku kok mentolo ini gila sampai hilang. Jadi betapa tinggi nilainya budaya Panji itu bagi orang Jawa sebetulnya. Tapi yang nangis mau Jerman. Sebenarnya arti nama Panji itu sendiri apa, Pak? Menurut Bapak sendiri? Nah, kalau melihat dari sejarah, betul Panji itu lambang, simbol kebesaran dan sebagainya. Tapi kita kalau meneliti tentang gelar kebangsawanan, gelar tentang tokoh spiritual, tokoh mereka sebagainya, itu banyak yang menghadapi dari luar, seperti Begawan dan sebagainya, seperti pendeta. Tapi Panji itu khas Jawa, sama dengan Hangabei. Nah ini, kalau saya justru identik. Hangabei itu menyeluruh, jadi mumpuni paripurna. Orang itu punya pengetahuan yang sudah paripurna. Hangabei itu Panji, ini identik. Karena dua nama ini asli sama Jawa, bukan pendeta, bukan Begawan. Jadi sama dengan Hangabei, menyeluruh. Jadi punya kemampuan, punya ilmu yang paripurna. Gitu. Oke, pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Tadi wajah-wajahan dari Pak Gatot. Terima
Terima kasih Bapak Gatot atas penjelasannya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Bima Kartika Channel, Trapas Alas.